Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama renungan harian yang boleh kita dengarkan pada hari ini untuk mengawali aktivitas kita yang akan kita jalani di dalam satu hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mengawali aktivitas kita, melanjutkan aktivitas kita satu hari ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang masih memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami beroleh kesehatan atas kehidupan pada hari ini, dan kekuatan yang baru untuk kami dapat melanjutkan aktivitas kami. Itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini untuk menjadi bekal kami di dalam melakukan aktivitas hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak, saudara, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis 15 Juni 2023, diambil dari Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Akubni'i ali akadongan, pikiri hamu mana saparange nasitong na daulat, na tigor, na botor, na uli, na dinggan begion, rodi sude na targuar haburjuon, natau puji-pujian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilmu psikolog kebanyakan mengatakan bahwa ada beberapa riset penelitian yang membuktikan bahwa sumber penyakit yang paling besar yang datang kepada manusia adalah berasal dari pikiran. Oleh karena itu, kebanyakan para psikolog selalu menganjurkan agar kita selalu berpikir positif di dalam kehidupan kita tiap harinya. Berpikir positif itu sangat baik karena menolong kita untuk menjaga diri kita dan tindakan kita kepada orang lain. Mengisi pikiran dengan hal yang positif sangat penting karena hal itu akan terdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan juga tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik pula akan terjadi bagi kita, dan begitu sebaliknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus juga menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, diisi dengan hal-hal yang mulia, diisi dengan hal-hal yang adil, suci, manis, sedap didengar, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tentu tidak ada jalan lain selain kita harus taat kepada firman Tuhan. Dan ini jugalah yang dihidupi dan dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap harinya dan setiap aktivitas kita yang boleh kita jalani. Dengan firman Tuhan, tentu kita akan dituntun untuk selalu berpikiran positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif merupakan modal bagi Tuhan
untuk menyatakan kasih dan juga kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dikatakan dalam Filipi 2 ayat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sejenak ingin mengajarkan kita, tetaplah berpikir positif, lakukanlah hal yang baik di dalam setiap proses kehidupan yang boleh kita jalani. Lawan dari berpikir positif tentu adalah pikiran negatif. Dan tentu kita tahu, jika dikatakan berpikir negatif, sangat merugikan diri kita sendiri. Nah, pertanyaan sekarang di dalam kehidupan kita, apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif atau pikiran-pikiran yang negatif? Contohnya kita khawatir, kita takut, kita cemas, putus asa dan sebagainya. Melalui firman Tuhan ini dikatakan dan diingatkan kepada kita, tanggalkanlah itu semuanya. Mari Bapak Ibu jangan biarkan si iblis menjajah dan menghancurkan kehidupan kita dengan menebar hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Kita harus dapat melawannya. Dan begitu juga firman Tuhan yang dikatakan pada hari ini, bawa semua beban permasalahan kepada Tuhan. Kuncinya pada pikiran kita sendiri, bukan pada tangan orang lain. Ada tertulis di Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, dikatakan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mensyukur segala berkat Tuhan yang ada pada kita. Itu yang akan membebaskan diri kita dari beban-beban kehidupan yang mungkin menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Mari jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, kalau ternyata perbandingan itu hanya merugikan kehidupan kita dan kehidupan orang lain tentunya. Dengan berpikiran positif, kita juga sedang mengaktifkan iman kepada kita bekerja yang ada pada saat yang tepat pasti akan terjadi dan menjadi kenyataan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita pada hari ini membekali setiap aktivitas kita, menjalani aktivitas kita satu hari ini tentunya. Teruslah berlatih, berpikir positif agar hidup kita beroleh hidup damai sejahtera. Selamat menghidupi firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh menjadi bekal kehidupan kami. Dan tentunya firman Tuhan pada hari ini melalui Filipi 4 ayat 8, Engkau ingatkan kami bagaimana kami harus menata setiap kehidupan kami melalui pikiran kami, yang Engkau ajarkan agar berpikir dan memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga ini menjadi energi kami untuk semangat di dalam melakukan aktivitas kami. Berkati Tuhan, pimpin dan ajarlah kami melakukan firman Tuhan, dan beri kami kebijakan dalam setiap proses kehidupan yang Engkau boleh berikan kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan agar kami tidak jauh dari iman kepercayaan kami melalui Kristus Yesus yang sanggup memberikan hari baik kepada kami tiap harinya. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada keluarga kami, teman kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Tuhan yang selalu memberkati, menguatkan dan menengani mereka, dan mereka kuat dalam melawan penyakit, agar mereka pulih melalui obat, melalui makanan yang mereka doakan sebagai obat yang daripada Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.